Dulu, kaum leluhur kita mengenal dengan sebuah proyek bernama Granuma. Proyek Granuma tersebut adalah sebuah proyek untuk memakmurkan masyarakat dalam hal pertanian. Dulu sudah dikenal dengan yang namanya rekayasa genetik mikroba. Bagaimana membuat mikroba yang patogen atau mikroba yang merugikan itu menjadi mikroba-mikroba yang menguntungkan. Mikroba-mikroba yang mampu menghasilkan hara tanah. Nah, mungkinkah proyek itu kita buat kembali untuk membantu para petani yang sekarang itu pupuk semakin lama semakin mahal? Kalau mahal mungkin bisa dibeli, tapi langkanya ini, oh sekarang sudah tidak langka lagi Kang, ya whatever itu, mahalnya masih. Mungkinkah sekarang kita akan membantu para petani ini agar minimal mereka bisa membuat pupuk sendirilah? Nah, itu sudah kita jalankan. Dan Pudia Sadiana Kawaza, alhamdulillah Hirobil Alamin, sudah banyak yang mulai membuat ini dan sudah mulai mempraktekannya di tempatnya masing-masing. Karena bagaimanapun juga, apabila kita menggunakan pupuk kimia, semakin lama tanah itu akan semakin rusak. Karena bahan-bahan di kimia itu memang itu bisa merusak tanah. Tapi apabila kita menggunakan mikroba dan mikroba tersebut itu bisa menghasilkan hara yang baik, mikroba-mikroba ini itu mampu meremajakan kembali tanah. Jadi ketika Anda memiliki tanah yang rusak, memiliki tanah yang sudah tidak bisa dipakai lagi, sebetulnya leluhur kita sudah mengajarkan sebuah proyek yang bernama Granuma. Nah, proyek inilah yang akan mampu memperbaiki tanah agar mampu berproduksi dan mampu kembali lagi dan mampu kembali remaja. Ini sudah diajarkan dan sudah disebarkan, dan mudah-mudahan ini bisa sedikit membantu. Dan mungkin ada satu atau dua kendala, itu wajar lah, karena mungkin sekarang zamannya berbeda, dan mungkin para petani ingin gampang. Dan banyak sekali petani yang memilih menjadi ojekers atau tukang ojek. Karena itu satu, lebih gampang. Terus kedua, mereka tidak perlu bersusah payah bercocok tanam dan mencangkul. Negara kita adalah negara agraris. Seharusnya bidang agraria lah, bidang pertanian lah yang harus kita kedepankan. Mengapa kita harus impor beras? Mengapa kita harus impor beras? Padahal negara kita ini bisa menjadi lumbung padi. Negara kita ini mampu memproduksi beras sendiri dengan cara yang jauh lebih baik. Mengapa kita harus impor? Nah, ini masalah. Dan mudah-mudahan kita sama-sama bisa bekerja sama untuk memperbaiki satu saja dari masalah ini. Kita mulai dari pertanian dulu lah. Jangan dulu ke masalah energi. Karena ketika kita berbicara energi, itu kita berbicara suatu hal yang kompleks. Sama sebetulnya, meskipun tidak sekompleks energi, pertanian pun banyak yang ingin menguasai, terutama mereka yang sudah hidup dari sana, dari jualan pupuk. Petani kuat, saya yakin negara ini pun menjadi kuat. Karena memang Indonesia harus kuat. Indonesia harus bisa berdiri sendiri. Jangan hanya sekedar dimanfaatkan oleh mereka pihak-pihak luar yang justru hidup dari negara kita ini.
Mengapa kita selalu disetting menjadi negara yang berkembang, padahal negara-negara lain maju dari negara kita ini? Tongkat, kayu, dan batu bisa menjadi tanaman di kita, kata Kus Plus. Dan itu bukan bohong. Ikan-ikan menghampiri. Jadi bukan kita mengejar ikan. Nah, sudah waktunya kita sadar. Sudah waktunya kita bergerak. Sudah waktunya kita merubah segalanya. Jangan mau kita dirusak seperti ini. Jangan mau kita dibodohi. Dan jangan mau kita diadu domba. Lihat sekarang kita terpecah belah. Karena banyak sekali orang-orang yang mengaku agamawan, justru mereka itu memecah belah umatnya. Nah, pertanyaannya, apakah mereka itu sadar bahwa mereka itu memecah belah? Mengadu domba satu dengan yang lain. Misalnya yang satu dipanas-panasi tentang pendapat orang yang satu. Dan akhirnya terjadi gontok-gontokan. Seperti politik yang dilakukan oleh Christian Snowkurhronje. Dulu Christian Snowkurhronje melakukan politik divide impera seperti itu. Ketika didapati sebuah umat yang kuat, dia masuk ke dalam, lalu belajar agama orang-orang tersebut. Dan kemudian dari dalam, dia mengedepankan perbedaan. Mengedepankan perbedaan agar terjadi perpecahan. Dan sekarang pun sedang terjadi hal seperti itu. Ya, salah satu contoh lah. Salah satu contoh adalah saya sendiri. Karena saya selalu berpendapat berbeda dengan mereka. Makanya saya direkomendasikan berpikiran janggal. Tapi saya tidak pernah mempermasalahkan hal tersebut. Ya, silahkan saja. Wajar kalau orang ingin berubah menjadi janggal, karena sudah terbukti dengan cara-cara mereka selama ratusan tahun itu tidak memajukan umat, kan? Lihat cara-cara sekarang yang biasa dijalankan oleh mereka. Cara-cara ini sudah terbukti tidak memajukan umat. Mengapa masih kita laksanakan? Mengapa masih kita lakukan? Nah, ketika kita ingin berubah, ketika kita memperkenalkan sebuah pemikiran yang baru, ya jangan jauh-jauh lah. Rasulullah pun dulu dianggap lunatik atau gila. Tapi terbukti kan bahwa beliau itu tidak gila. Ketika kita mengajukan sebuah pemikiran yang berbeda, lalu terbukti pemikirannya itu benar. Orang-orang banyak yang merespon dengan ego, bukan dengan berpikir. Dan tidak sedikit orang yang mengatakan bahwa saya ini sesat. Bahkan ada sebuah website yang menjual nama saya, sehingga website itu menjadi laku, orang-orang mengklik. Yang katanya website itu adalah yang mengawasi Hikmatul Iman. Tapi coba, kalau kata kuncinya bukan Kang Diki atau Diki Zainal Arifin atau bukan Hikmatul Iman, itu tidak laku. Berarti mereka itu mencari kami. Nah, sekarang ketika kami mulai dengan broadcast dan mulai membuat web-web yang banyak, mulailah sekarang turun. Nah, pemikiran-pemikiran yang sekarang kita hadapi, pemikiran-pemikiran yang sudah terbukti tidak memajukan umat ini untuk apa kita masih tetap pertahankan? Sudah waktunya kita berubah. Sudah waktunya kita bergerak. Jangan hanya diam saja.
Jangan hanya pasrah saja. Jangan hanya berkata apa kata dunia, tapi kita harus bertanya dan berkata apa kata Sang Maha Pencipta. Kenapa kita lebih takut pada dunia daripada takut pada Sang Maha Pencipta? Coba kita kaji ulang. Coba kembali kita berpikir. Coba kembali yakinkan diri kita agar tidak menjadi robot-robot mereka. Sementara ini kita akan membahas tentang Gedung Padang. Dan mudah-mudahan nanti kita akan bisa membahas mengenai Sadahurip, mengenai Ratu Boko, mengenai tempat-tempat yang luar biasa. Ini saya baru pulang dari Malaysia dan ternyata di Malaysia pun luar biasa. Banyak sekali peninggalan leluhur. Misalnya ada suatu tempat yang bernama Batu Caves, sangat berguna bagi umat. Jangan menyerah. Jangan takut dikata-katai. Mungkin pada rumah pernah mendengar banyak sekali orang yang mencap saya seperti apa. Tapi kita jalan terus dan terbukti di seluruh dunia banyak yang setuju dengan kita. Dan ketika acara Gotra Sawala pun yang Sabtu Minggu kemarin itu dilaksanakan di Savoy Homan, ternyata para ilmuwan dunia itu percaya bahwa Gedung Padang ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa, sesuatu yang bercahaya, sesuatu yang terbukti bahwa itu adalah peradaban, bukan gunung biasa. Nah, mudah-mudahan nanti minggu depan atau mungkin besok, tunggu saja pengumumannya, kita akan kembali membahas peradaban-peradaban yang seharusnya kita kuak. Untuk hari ini saya cukupkan dulu sekian. Dan nanti kita akan ada teman untuk membahas ini. Saya tidak akan berbicara sendirian, insya Allah nanti. Dan semua, sekali lagi panarunga semua, mudah-mudahan ada dalam keadaan yang baik-baik saja. Mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Mudah-mudahan ada selalu di dalam pemikiran-pemikiran yang terbuka, tidak membiarkan dirinya menggunakan kacamata kuda, tidak membiarkan dirinya dikuasai oleh ego. Dan mari kita sama-sama buka, dan mari kita sama-sama kuak. Mudah-mudahan semuanya bisa membawa kemajuan bagi bangsa dan negara ini. Wassalamualaikum, Sampurasun, Sampurasun.